semua, Shalom. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Wagi Nopriadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Sekaligus guru di SMA Negeri 1 Tabulahan, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini Selasa, tanggal 13 Desember 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 10 IPS 1 dengan materi permintaan dan penawaran. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Siap pelajar hari ini ya? Siap, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur pelajaran yang besar karena hari ini kita dipertemukan kembali dalam proses pembelajaran, ya. Oke. Semangat ya belajar hari ini. Ya, Pak. Nah, supaya pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, ya, terlebih buat anak-anak sekalian, kita mulai pelajaran kita dengan doa, ya. Dan untuk pertemuan hari ini kita dipimpin doa oleh Manda. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menyatakan hari ini kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya sudah memimpin kita dalam doa. Dan saya akan cek kehadiran kita hari ini, ya. Samsul, Hadir, Pak. Suci, Hadir, Pak. Luis Figo, Hadir, Pak. Nila Sari. Hadir, Pak. Hadir semua ya. Ya, Pak. Selanjutnya untuk pertemuan kita hari ini, ya, kita sudah masuk di permintaan dan di materi kita hari ini itu permintaan dan ya. Nah, ini KD untuk pertemuan kita hari ini, ya, yaitu 3.4 atau KD pengetahuan mendeskripsikan terbentuknya. Kalau untuk KD keterampilannya tempat yaitu jadi itulah KD untuk pertemuan kita hari ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita, ya, untuk pertemuan hari ini, ya, itu ini, ya. Setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini melalui model problem based learning, kita diharapkan mampu. Yang pertama itu adalah yang kedua, kemudian yang ketiga, jadi itulah tujuan pembelajaran yang kita capai pada pertemuan hari ini. Ya, saya berharap, ya, kita senantiasa semangat dalam belajar, ya, karena saya sampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa belajar itu adalah investasi untuk masa depan. Jadi belajar itu adalah
investasi yang paling besar untuk masa depan kita. Ya. Jadi harus kalian tahu bahwa investasi yang paling besar itu adalah belajar. Nah, Bapak ini bertanya sama kalian semua. Ada yang mau belajar hari ini? Hampir semua ya? Ya, Pak. Di pagi-pagi tadi ada yang sudah belanja di kantin? Belum. Ada yang tadi yang sudah belanja di kantin? Saya tadi, Pak. Oke. Fitri ya, belanja apa Fitri? Roti, Pak. Roti. Oke. Nah, roti yang dibelanja Fitri tadi itu merupakan contoh bagian dari permintaan. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan permintaan. Di sejumlah barang yang kita beli, termasuk barang yang dibeli di kantin tadi, itu adalah bagian dari permintaan. Itu kalau kantin sudah pasti ada penjual. Barang yang dijual itulah yang dimaksud dengan penawaran. Kalau seperti itu, siapa bisa definisikan apa yang dimaksud dengan permintaan? Ya, silakan Anda. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta oleh masyarakat pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Iya, itulah yang dimaksud dengan permintaan. Kalau penawaran, ada yang bisa? Kalau penawaran tadi berarti jumlah barang yang dijual pada penjual. Kira-kira siapa yang bisa definisikan kira-kira apa yang dimaksud dengan penawaran? Samsung bisa tidak Samsung? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Jumlah barang yang tersedia di pasar itu siap dijual. Jadi sederhananya itu yang dimaksud dengan penawaran. Itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sekarang saya akan putarkan video yang kalian simak baik-baik. Kemudian Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. setelah menyimak video tadi menceritakan tentang penjualan tentang susu murni. Siapa yang perhatikan tadi? Harga berapa dia jual? 5.000. Pada saat 5.000 barangnya laku tidak? Laku ya, karena harga 5.000. Nah, namun pada saat dia harga naik dari 5.000 menjadi 10.000 dan nanti menjadi 8.000, orang yang membeli tidak berkurang atau tidak? Tidak berkurang karena harganya naik. Ya. Itulah yang dimaksud dengan hukum permintaan. Kalau itu berkaitan dengan hukum permintaan, kira-kira siapa yang bisa jelaskan sama kita? Silakan apa itu bunyinya hukum permintaan? Silakan. Gila. Ya. Hukum permintaan adalah ketika harga naik, jumlah barang dibeli akan turun.
yang dimaksud dengan hukum permintaan. Ketika harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Sama dengan sebaliknya. Nah, sama juga tadi ya, ketika harganya barangnya naik, justru penjualnya tadi menambah barangnya atau tidak? Menambah ya, dibuktikan dengan truk yang masuk. Nah, itu berkaitan dengan hukum penawaran. Karena hukum penawaran itu dia dari sisi penjual. Nah, itu seperti itu. Kira-kira apa yang dimaksud dengan, atau saya bisa menjelaskan sama kita semua, kira-kira apa itu hukum penawaran? Oke, silakan satu. Hukum penawaran adalah jika suatu harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta atau ditawarkan juga akan naik. Iya. Jadi dia dibandingkan dari hukum permintaan. Ketika harga naik, jumlah barang yang diminta pun akan naik. Kira-kira kalau harganya turun, sudah pasti jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Jadi dia berbanding lurus. Positif dia, ya kalau hukum penawaran. Oke, saya rasa kita perhatikan video yang kita lihat. Nah, oke, ada yang mau bertanya terkait dengan itu? Saya Pak, Oke, silakan. apakah kenaikan harga dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran? Pertanyaan yang bagus sekali ya. Apakah harga barang itu dapat mempengaruhi permintaan ataupun penawaran? Pertanyaan dari diskusi tadi nanti kita akan diskusikan dalam diskusi kelompok ya. Dari diskusi kelompok nanti kita akan tahu apakah kenaikan harga itu akan mempengaruhi permintaan ataupun penawaran. Oke, kita akan bagi kelompok ya. Saya akan bagi kelompok, kemudian kita akan berdiskusi kelompok ya. Yang kelompok 1 Samsul, Wilna dan Suci ya. Kemudian kelompok 2 Luis Igo, Nila, Kesia dan Carmila. Oke, sekarang silahkan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1 bisa di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah. Saya akan bagikan link ini dan pembahasan Anda untuk kita diskusikan. Bisa masing-masing ke kelompok dan di Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Saya akan coba putarkan lagi video ya terkait dengan pemerintahan barang. Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional mulai merangkak naik pasca kenaikan harga BBM yang diumumkan pada Kamis aktual. Dampak dari kenaikan harga BBM mulai dirasakan oleh masyarakat, khususnya harga kebutuhan bahan pokok. Di pasar tradisional, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai merangkak naik, antaranya harga cabai yang naik hingga Rp10.000. Setelah itu, cabai rawit naik sebesar Rp15.000 dan bawang merah naik Rp5.000. Selain cabai dan bawang, harga beras juga mengalami kenaikan hingga Rp1.000 per kilogram. Berdasarkan video yang sudah ditayangkan tadi ya, silakan dikerjakan LKPD-nya ya, didiskusikan terkait dengan masalah yang sudah ditayangkan di video, termasuk yang ada gambarnya di dalam LKPD. Silakan dikerjakan.
Dari kita apa? Kita lihat dari sisi masyarakat. Bagian ini masing-masing. Sudah ya? Oke. Baik, karena semua kelompok sudah mengerjakan ya. Saatnya sekarang kita diskusi kelompok ya. Kita mulai dari kelompok satu saja. Silakan kelompok satu mulai diskusi kita. Kita mulai dari perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami selaku kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami pada saat ini. Langsung saya perkenalkan, nama saya Samsul. Saya Yuda. Diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudari Yuda. Soalnya, bagaimana pengaruh kenaikan harga BBM terhadap permintaan dan penawaran harga pasar? Jawaban, pengaruh kenaikan harga BBM terhadap permintaan dan penawaran adalah permintaan menurun dan penawaran termasuk meningkat. Kedua, alternatif solusi apa saja yang bisa menyelesaikan? Nomor satu, berdasarkan hitungan. Kedua, terlalu sebelumnya. Ketiga, jika terlalu lama, jika tempatnya dekat, algoritma jalan. Ketiga, berdasarkan alternatif solusi di atas, analisis faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Tuliskan hasil analisis mampu Anda pada topik ini. Faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang. 2. Jumlah penjualan. Tulisan. 3. Bencana alam. Faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Barang lain terkait. 3. Tingkat pendapatan. 4. Selera masyarakat. Ya, itulah hasil jawaban kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Jika tidak ada, kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian di sini. Lanjut ke kelompok berikutnya. Kita hasil diskusinya di kelompoknya di satu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada
pendapatan menjadi faktor dari permintaan. Saya akan menjawab. Karena semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Contohnya, di suatu pasar malam terdapat pasar baju murah. Ini menunjukkan hanya membeli suatu baju seharga 100.000 karena hanya memiliki penghasilan 700.000 per bulan. Yang kasih sangat penting dan jauh. Jika masih ada Lanjut ke kelompok berikutnya. terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana kalau dibuat kelompok 3? Saya Dewi Amanda. Ini sampaikan berdasarkan hasil diskusi kami. Jawaban dari soal saya akan bacakan yang pertama. Bagaimana pengaruh kenaikan harga BBM terhadap permintaan penawaran dan harga pasar? Jawaban, pengaruhnya untuk permintaan adalah pelanggan akan mengurangi permintaannya karena harga suatu barang meningkat, sedangkan untuk penawaran penjual akan menambah suatu barang tersebut. Soal dan jawaban akan dibacakan oleh Anda. Berdua alternatif solusi apa yang bisa disebut? Pertama, berhemat. Kedua, kedua-duanya. Yang ketiga, dengan belajar dan identifikasi perspektif yang dilakukan. Nomor 3, berdasarkan alternatif solusi di atas, analisislah faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang sendiri, barang lain yang terkait, tingkat pendapatan, selera masyarakat, dan jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang, jumlah penjual, bencana alam, harga barang pengganti, dan daya produksi. Sekian hasil dari diskusi kami. Jika saya, apakah masih ada alternatif solusi lain yang dapat digunakan? Saya akan menjawab. Alternatif solusi lain ya, misalnya jika kita ingin keluar ya kita bisa menggunakan Luas. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Ke masing-masing yang masih diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang kami hormati Bapak Guru dan teman-teman sekalian bersama. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kedatangan hidupnya sehingga kita semua bisa berkumpul bersama seperti ini dengan kita dan berbahagia. Berdirinya kami di sini yaitu untuk menyampaikan sebuah presentasi yang telah kami diskusikan sebelumnya. Namun sebelum itu ada pepatah yang mengatakan bahwa perkenaan mata saya pada itu kami untuk memperkenalkan diri dan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan nama saya Trianti dan teman saya nama dan kemudian yang terakhir adapun paparan hasil diskusi kami akan dijawab oleh dibacakan oleh saudara Jan Masri untuk nomor 1 sudah cepat kami persilakan. bagaimana penelitian harga BBM terhadap permintaan dan penawaran.
kedua, alangkah lebih baiknya kalau kita ingin pergi ke suatu tempat yang mendekat, maka jalan kaki saja atau menggunakan sepeda yang mana hal ini juga dapat bermanfaat bagi kesehatan kita dan mengurangi polusi udara. Yang ketiga, diperkenankan menggunakan angkutan umum. Yang ketiga, berdasarkan alternatif solusi di atas, analisislah faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua barang lain yang terkait, yang ketiga tingkat pendapatan, yang keempat selera masyarakat, yang kelima jumlah penduduk, yang keenam prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama harga barang, yang kedua jumlah penjual dan produsen, yang ketiga bencana alam, yang keempat harga barang pengganti, dan yang kelima biaya produksi. Sekian dari hasil diskusi kami. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Karena tidak ada, maka saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan. Semoga apa yang dilakukan pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ucapan saya percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara keseluruhan saya sangat mengapresiasi pada anak sekalian yang sudah berdiskusi dengan baik, kemudian sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Jawabannya juga bagus-bagus semua, ya. Mulai dengan bagaimana pengaruhnya RPJM atas permintaan, bagaimana pengaruhnya kenaikan harga terhadap penawaran. Dari sini bisa kita melihat alternatif solusi. Yang paling menarik yang saya lihat tadi adalah ketika kita bisa berhemat ketika pilihan keluar rumah, ya, hal-hal yang perlu saja. Ya. Saya kira itu semua adalah alternatif solusi yang bagus sekali yang ditawarkan oleh dari situ bisa kita melihat, oh ternyata ini yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kasih aplaus untuk kita semua. Sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Ya Pak. Oke, silakan Ari. Pengertian permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada tingkat harga dan waktu tertentu. Dan pengertian penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada satu harga dan waktu tertentu. Sekali, tadi bisa menentukan pengertian permintaan dan penawaran. Ada lagi yang bisa membuat kesimpulan? Oke, silakan Liz. Hukum permintaan berbunyi, jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Iya, ya. Itu yang dimaksud dengan hukum. Ya. Kalau hukum penawaran ada yang bisa? Pak. Oke. Silakan. Hukum penawaran adalah jika barang naik maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Namun sebaliknya jika harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Itu yang dimaksudnya hukum penawaran. Ada lagi yang bisa kesimpulan? Oke, berat. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama harga barang itu sendiri, kedua tingkat pendapatan, ketiga selera masyarakat, yang keempat jumlah penduduk. Itulah yang faktor yang mempengaruhi permintaan. Kalau faktor yang mempengaruhi penawaran, oke silakan Kamila. Faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama harga barang, yang kedua jumlah penjual, yang ketiga jumlah alam, yang keempat harga barang pengganti, yang kelima biaya produksi. Itulah yang faktor yang mempengaruhi Penawaran. Saya rasa kita sudah bisa memahami materi kita hari ini. Sudah bisa membuat kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Nah, sekarang kita merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan permintaan dan penawaran. Mungkin dari sini bisa kita lebih memanage keuangan kita. Kalau kita sudah belajar tentang permintaan, dan lebih khusus pada permintaan dan penawaran atau faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, kita bisa belajar dari sini. Ternyata mungkin kita lebih
bisa memanage keuangan kita, kita menggunakan uang kita mana yang masuk dalam kebutuhan pokok dan mana yang masuk dalam sekunder atau tersier. Itu ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah benar-benar memahami materi kita hari ini, saya akan berikan tugas individu untuk dikerjakan secara individu. Jadi bukan lagi secara berkelompok, tapi dikerjakan secara individu. Lihat apakah kita sudah benar-benar memahami materi kita hari ini. Bisa dari bisa dibantu saya untuk berikan sama ini. Sudah? Kalau ada yang sudah, saya bisa jadi. Semua ya? Coba. Saya rasa komit untuk pertemuan kita hari ini dan kita di pertemuan berikutnya. Materi-materi di pertemuan berikutnya kita sudah masih di divisi permintaan dan penawaran. Sudah berharap kalian percaya diri untuk belajar di rumah, bisa browsing di internet, menggunakan paket yang dan untuk pelajaran kita hari ini. Seperti biasa kita selalu duduk dengan doa, semoga pelajaran kita hari ini tidak terlalu sia-sia, tapi akan menjadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan khusus buat anak-anak sekalian. Siapa yang bisa bikin doa? Putra Lisa? Terima kasih kita sudah mengikuti. Silakan kelas. Siap.